Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama dengan Pak Fuad Basya dan juga Mbak Diandra. Kita masih membahas terkait dengan kondisi alutsista kita pasca kecelakaan Hercules kemarin. Nah, ke Pak Fuad, ini kan kecelakaan Hercules kalau dari beberapa riset saya tadi Pak sudah yang keempat kali ya Pak ya. Dan cukup banyak memakan korban. Kita kan juga tidak mau bahwa prajurit-prajurit kita yang jumlahnya cukup banyak itu gugur bukan di medan perang begitu Pak, tapi kecelakaan seperti ini. Nah, apakah kemudian dari TNI sendiri akan melakukan langkah lebih jauh atau signifikan, artinya mungkin menggrounded dulu pesawat-pesawat Hercules yang ada saat ini atau seperti apa Pak? Ya, jadi begini, dengan datangnya tim investigasi ke tempat kejadian perkara, maka dari hasil tim investigasi ini akan diketahui apa sebenarnya penyebab kecelakaan ini. Kalau penyebab kecelakaan ini ada kemungkinan kan human error kemungkinan, bisa juga technical error bisa juga karena alam bisa juga. Tinggal kita lihat apa penyebab sebenarnya. Kalau ini ternyata memang penyebabnya adalah dari alutsistanya itu sendiri, tentu akan kita dalami apanya permasalahannya kan gitu. Nah, kita akan cek. Makanya kalau Pelastara Angkatan Udara kan memerintahkan untuk grounded sementara untuk Hercules kan begitu. Setelah pemeriksaan ini nanti, identifikasi nanti, itu akan dicek pesawat-pesawat itu sendiri. Kalau dari hasil pemeriksaan nanti ternyata diidentifikasi itu semua tidak bermasalah, ya kenapa harus kita grounded sementara kita nggak punya alutsista lainnya? Itu kan bukan gitu. alasan. Tapi kemudian dari statement Presiden Jokowi kemudian mengatakan harus ada perombakan mendasar untuk alutsista kita, seolah-olah itu mengarah kepada kondisi alutsista kita senang sekali, itu saya katakan tadi itu. Kalau misalnya Presiden menghendaki seperti kita malah senang sekali gitu loh. Tapi kan tidak boleh juga sebelum alat-alat ini ada kita tinggalkan ini, terus pakai apa kita operasi? Kita latihan operasi masih pakai ini, semua terjun semua masih pakai Hercules. Ya, karena yang jelas itu kan tidak kemudian beresiko untuk para prajurit. Iya pasti. Kan gini, kita nggak boleh juga melihat kecelakaan ini seolah-olah semua pesawat itu seperti itu. MH370 aja tuh pesawat baru itu hilang juga itu. Betul. Jadi nggak bisa hanya sekedar ini aja. Karena konon kabarnya kecelakaan pertama pun pada tahun 1985 itu baru beroperasi 4 tahun dan itu kecelakaan. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa usia pesawat menjadi salah satu dasarnya atau parameternya begitu. Baik Mbak Diandra, kalau dari kecelakaan pesawat Hercules C130 kemarin ini, kalau Anda sendiri melihat apakah memang ini juga dari sistem pengelolaan alutsista kita itu menjadi salah satu poin yang perlu diperhatikan, karena kalau Presiden sendiri mengatakan bahwa pengelolaan alutsista ini artinya tidak boleh lagi membeli yang hibahan misalnya, itu kan ada statement juga seperti itu. Apakah memang itu menjadi salah satu alasan juga atau menurut Anda bagaimana? Iya, belajar dari kasus ini sebenarnya hibah itu kalau misalnya kita menolak hibah mungkin dalam arti kalau kita bisa menangkap itu positif adalah kita membeli barang yang baru. Sebenarnya logikanya yang mudah adalah kalau kita beli mobil. Kalau kita beli mobil second ya pasti harganya lebih murah tapi tingkat maintenance pasti lebih tinggi. Dan kalau kita beli mobil baru mungkin lebih mahal tapi tingkat maintenance-nya lebih murah. Itu hukum alam dan itu saya juga percaya itu berlaku juga apabila kita beli alutsista. Nah, tapi seandainya di permasalahan hibah ini kemudian ditiadakan, kita bisa juga membeli ke luar negeri yang kita juga bahayanya kalau kita beli ke luar negeri terus adalah kita bisa ketergantungan sama negara luar. Dan kita pernah mengalami itu waktu 98-2005 pada saat embargo. Tapi bisa kok kemudian kita mengandalkan industri lokal kita di sini? Kemudian itu ada satu celah di situ yang dinamakan oleh transfer of technology, di mana di situ melibatkan juga industri pertahanan. Hal ini sebenarnya mekanismenya sudah diatur di dalam Undang-Undang Industri Pertahanan. Hanya mungkin kurang ada regulasi yang mendorong karena saat ini masih digodok adalah RUU offset, tentang offset atau tentang transfer of teknologi itu sendiri. Sampai sekarang belum ada dan baru akan digodok ya. Nah, Pak Fuad, salah satu kemudian juga yang sempat menjadi pembicaraan adalah mungkin usia pesawat itu tidak menjadi parameter kemudian pesawat itu sendiri bisa mengalami kecelakaan ataupun juga gagal mesin lah seperti itu. Tapi masalah maintenance-nya begitu Pak. Sejauh ini apakah itu juga menjadi salah satu fokus dari sebuah pesawat Hercules yang hanya digunakan untuk mengantar logistik begitu Pak? Ya, saya ralat dulu sedikit ya. Silakan. Hercules bukan hanya mengantar logistik, pesawat untuk operasi loh. Kita operasi di medan tempur juga pakai Hercules ya. Nah, artinya bahwa kemudian tidak main-main juga kan Pak untuk kondisi itu andalan kita kok, sekarang itu andalan kita kok. Masalah maintenance kita tuh mempunyai maintenance yang sangat-sangat komprehensif ya. Karena pesawat Hercules itu berada di suatu skadron ya. Di satu skadron itu ada tim pemelihara di sana, pemelihara skadron ya. Pada tingkat-tingkat tertentu dipelihara di sana. Berapa jam terbang itu, nah saya teknis saya nggak menguasai gitu ya. Berapa jam terbang itu tuh
laksanakan di skadron. Yeah. Kemudian apabila sudah meningkat sekian jam terbang, mungkin berapa ratus jam terbang atau mungkin sampai 1000-an jam terbang, itu masuk kepada skadron teknik. Itu skadron khusus yang memang memelihara pesawat itu, skadron teknik. Nah, apabila sudah sampai dia pada level habis jam terbangnya pada saat itu, maka dia akan masuk jadi overhaul. Overhaul dilaksanakan oleh depo pemeliharaan. Depo pemeliharaan itu sama dengan bengkel-bengkel pesawatnya Garuda itu, kita memiliki itu di Bandung. Semua di drop di sana. Jadi pesawat keluar dari sana itu remaja lagi pesawatnya itu. Oke, artinya itu selalu kemudian dilakukan maintenance. Dan kita semua taat, apalagi Angkatan Udara itu sangat taat dengan aturan-aturan yang ada itu. Berapa jam. Kalau mobil bisa mogok kalau misalnya ada masalah mesin, tapi kalau pesawat yang terjadi mungkin seperti ini. Baik. Nah, kalau tadi Mbak Diandra sempat menyinggung mengenai apa sih sebenarnya fokus kita untuk pertahanan keamanan kita sendiri, Pak, khususnya juga kebutuhan di Indonesia. Apakah memang kita harus anggaran itu harus lebih dialokasikan pada pertahanan keamanannya saja, ataukah mungkin juga pesawat-pesawat seperti Hercules ataupun juga pesawat yang digunakan untuk bantuan bencana misalnya, apakah itu juga menjadi salah satu fokus yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, Pak? Ya, fokus kita tentu kita sesuai dengan tugas pokok TNI ya. Tugas pokok TNI itu menjaga kedaulatan negara, menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, menjaga keselamatan bangsa. Itu yang utama itu apa? Yang utama itu adalah prajurit. Artinya apa? TNI itu harus kuat. Personil TNI harus cukup. Itu yang pertama. Yang kedua itu apa yang harus kita siapkan? Alutsista. Alutsista yang utama itu apa? Alutsista yang bisa digunakan untuk bagaimana menegakkan kedaulatan negara ini. Kalau ada orang melintas batas, misalnya pesawat kita tidak ada di dekat sana, kemudian orang melintas batas kita nggak bisa kejar, berarti kan lemah kita. Maka pesawat itu harus ada di setiap titik-titik yang harus kita fokuskan dan selalu siap operasional. Demikian juga kapal. Ada kapal di mana-mana sehingga orang teriak-teriak nanti ada illegal fishing, illegal logging, illegal macam-macam. Ya memang ada keterbatasan kita. Karena apa? Jumlahnya masih terbatas. Operasionalnya juga terbatas gitu. Makanya yang kita harapkan adalah setelah personil kita tuh cukup, kemudian alutsista harus cukup. Nah, alutsista pun harus kita pilah-pilah seperti saya sampaikan tadi itu. Yang mana dulu kan gitu ya. Sejauh ini yang mana sih Pak yang tersentuh anggaran dan yang tidak tersentuh Semuanya anggaran? tersentuh oleh anggaran. Kita adakan skala prioritas. Nah, skala prioritas kita sesuaikan. Karena kita kesulitan misalnya adanya kayak kemarin beberapa kali pelanggaran udara oleh Malaysia di utara, kita hanya bisa memonitor dari radar, maka kita butuhkan pesawat tempur kita harus lebih banyak. Sehingga pesawat tempur bisa kita deploy yang rutin di Medan, rutin mungkin di Jawa, kemudian rutin di Tarakan, rutin di Pontianak, rutin di Papua, kan begitu harusnya. Rutin juga di NTT dan seterusnya gitu. Harusnya, artinya kondisinya tidak seperti itu. Harusnya begitu. Ya, sekarang kita belum bisa seperti itu. Karena dengan jumlah yang ada kan harus kita sesuaikan. Demikian juga dukungan-dukungan lainnya. Kalau saya ceritakan ini banyak sekali, panjang sekali harus kita ceritakan. Berarti banyak sekali kemudian belum tersentuh anggaran. Sementara untuk pesawat angkut ini sendiri, sementara kita masih bisa memanfaatkan pesawat angkut yang ada. Yang besar-besar ini saya maksud ya. Tapi kalau pesawat angkut yang kecil sifatnya untuk taktis, mendrop pasukan mendadak harus ke tempat kecil, itu kita adakan terus. CN kita adakan ya. Pesawat kecil kita adakan semua. Tapi untuk yang ini karena usianya masih panjang ya belum kita masukkan dalam program ini kan gitu untuk penggantian Hercules ini. Baik. Mbak Diandra, kalau membandingkan dengan negara lain bagaimana dengan pengelolaan alutsista kita? Apakah memang di negara lain mereka sangat effortnya sangat lebih besar untuk alokasi anggaran ke pertahanan keamanannya sendiri begitu Mbak dibandingkan Indonesia? Kalau permasalahan anggaran apabila kita setiap kali bertanya kepada angkatan bersenjata mereka pasti semuanya mengeluh kurang. Jadi semua negara pasti akan menyatakan bahwa anggaran pertahanan mereka kurang. Tapi kan seperti yang Anda katakan bahwa kebutuhan tiap negara memang berbeda juga betul, ya? Betul. Tapi memang itu tadi betul Pak Fuad juga menyatakan jawabannya cuma satu, memang skala prioritas. Mbak Diandra kita tahan dulu.